Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, terutama kesehatan mental kita yang harus selalu dijaga. Nah, hari ini yuk kita kenalan sama yang namanya logika. Kata logika teman-teman, itu berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya adalah alasan, ucapan, atau kata. Nah, logika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penalaran atau reasoning. Yang perlu kita garis bawahi adalah penalaran itu merupakan sebuah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi yang tidak melibatkan perasaan atau pengalaman. Ini penting teman-teman, kenapa? Karena dengan penalaran ini kita jadi bisa menilai sesuatu sesuai dengan rasional dan akal yang sehat ya, karena tidak melibatkan perasaan dan pengalaman tadi. Nah, logika ini juga sering teman-teman disebut sebagai ilmu yang digunakan untuk berpikir serta melakukan penalaran dengan benar sampai diperoleh kesimpulan yang sesuai. Menalar itu sendiri berarti adalah cara untuk mencapai sebuah kesimpulan dari sekian banyak kumpulan fakta ataupun pernyataan. Menalar ini penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan kemampuan menalar yang baik ini, seseorang mampu menarik kesimpulan dengan tepat, ya. Sehingga kayak berita yang sering beredar disebut sebagai hoax itu bisa kita hindari atau bisa kita telusuri apakah sebuah informasi itu hoax atau bukan, gitu ya. Nah, penalaran ini teman-teman didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statementnya. Maksudnya gimana sih? Yuk kita lihat argumen sebagai berikut ini. Misalkan kita punya 3 buah pernyataan teman-teman. Yang pertama, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Yang kedua, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Nah, argumen seperti ini teman-teman, ya, ini adalah sesuatu yang akan kerap kita temui di dalam materi logika. Meskipun logika tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan ini, gitu ya, pernyataan pertama, kedua ini bernilai benar atau salah, tetapi kalau seandainya dua pernyataan yang kita kasih tanda centang ini adalah bernilai benar, maka penalaran dengan menggunakan logika membawa kita pada kesimpulan bahwa semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa juga bernilai benar, gitu ya. Jadi kenapa harus kita belajar logika? Kenapa kita harus berkenalan sama logika? Karena hal seperti ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, banyak banyak teorema di dalam ilmu komputer atau informatika itu yang memerlukan pemahaman logika yang bagus, teman-teman. Ya, misalkan nih kita punya dua contoh. Yang pertama, dua buah bilangan bulat A dan B akan dikatakan relatif prima jika GJD A dan B sama dengan 1. GJD itu adalah Great Common Divisor gitu ya. Teman-teman akan menemukan istilah GJD ini kalau teman-teman belajar tentang bilangan prima. Ya. Nah, hal seperti ini perlu pemahaman logika yang baik, teman-teman. Yang kedua, cara cukup graf dengan n simpul memiliki sirkuit Hamilton adalah derajat tiap simpul lebih besar sama dengan n per 2. Ini ada di materi graf matematika diskrit kalau nggak salah ya. Ini pun juga memerlukan pemahaman logika karena teori matematika seperti ini harus dicerna dengan baik. Gitu ya teman-teman. Nah, menurut sejarah, yuk kita belajar. Pertama kali, logika itu dikembangkan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani sekitar 2300 tahun yang lalu. Sudah sangat lama sekali, gitu ya. Nah, saat ini teman-teman, logika ini sudah diaplikasikan di dalam berbagai disiplin ilmu, misalkan komputer, kemudian dalam pemrograman di bidang komputer juga, gitu ya. Dalam melakukan analisis kebenaran algoritma, apakah sebuah algoritma itu berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak. Perancangan mikroprosesor dengan menggunakan gerbang-gerbang logika, teman-teman pasti sudah paham itu. Kemudian sampai dengan kecerdasan buatan, ya, ada mesin Turing di dalamnya. Nah, di dalam sejarah logika sendiri, sebetulnya logika tidak hanya dipelajari dalam bidang ilmu eksak, gitu ya. Tapi dalam ilmu sosial pun juga logika ini diperlukan, teman-teman. Misalkan rekan-rekan yang bekerja dalam ranah hukum untuk menyimpulkan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah,
maka penalaran menggunakan logika penarikan kesimpulan ini juga sangat penting untuk dilakukan sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang salah. Nah, dari Aristoteles itu kemudian muncul banyak pemikir-pemikir dengan gagasan-gagasan yang baru juga. Di antaranya adalah Augustus de Morgan yang kemudian mencetuskan sebuah istilah dalam logika yang disebut dengan hukum de Morgan. Nanti atau di lain waktu mudah-mudahan kita bisa belajar gitu ya. Kemudian ada aljabar Boole, saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar istilah itu. Kemudian ada juga nih ya diagram Venn ya yang dikembangkan oleh John Venn. Tabel kebenaran ini akan kita pelajari nanti gitu ya di video yang selanjutnya. Kemudian sebetulnya istilah logika itu sendiri dicetuskan oleh Giuseppe Peano teman-teman. Beliau adalah orang yang berkebangsaan dari Italia yang juga mencetuskan teori tentang himpunan. Gitu ya. Nah, gerbang logika ini gitu ya, ada NEN, ada NOR ini juga salah dua di antara sekian banyak gerbang logika yang digunakan untuk mempelajari bagaimana microprosesor bekerja. Itu teman-teman ya, secara dan perkembangannya. Nah, di dalam konsep logika, kita akan mengenal yang namanya kalimat. Misalkan kita punya sebuah pernyataan nih, harga 2 buah apel dan 5 buah jeruk adalah 50.000. Pernyataan ini bisa disajikan dalam kalimat matematika menjadi 2x plus 5y sama dengan 50.000 gitu ya. Misalkan x ini kita asosiasikan dengan apel, sementara jeruk ini kita asosiasikan dengan yang namanya variabel y. Nah, dalam konteks kalimat yang kita pelajari, kalimat itu dikategorikan menjadi dua buah kelompok. Yang pertama adalah kalimat terbuka dan yang kedua ada kalimat tertutup. Apa sih sebetulnya kedua kalimat ini? Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum kita ketahui apakah dia bernilai benar atau salah. Beberapa karakteristik yang bisa kita amati adalah kalimat terbuka ini seringkali memuat variabel, teman-teman. Ya, kesimpulan dari kalimat terbuka yang tadi belum kita ketahui apakah benar atau salah, nanti akan bisa dibuktikan tergantung nilai dari paubah atau pengganti atau variabel yang digunakan. Contoh dari kalimat terbuka ini adalah misalkan 2x min 9 sama dengan 17 serta 4y plus 3 lebih besar dari 4. Kita tidak akan tahu apakah pernyataan ini sampai dengan 17 benar dan lebih dari 4 ini adalah benar ataupun salah sampai kita tahu berapa sih nilai X ini gitu ya. Nilai Y ini juga berapa gitu. Contoh lain adalah misalkan 2 dikali jumlah kelereng di dalam kotak ditambah 5 adalah 29. Dalam kalimat matematika bisa dinyatakan sebagai 2x plus 5 sama dengan 29. Kita nggak tahu kan ini kalimatnya apakah benar atau salah kesimpulannya ya, karena kita nggak tahu nih nilai x ini berapa. Sama dengan x kuadrat min 4 sama dengan 0, ini belum kita ketahui nilai kebenarannya. Ini kalimat terbuka teman-teman. Nah, apa sih kalimat tertutup itu? Kalimat tertutup ini kebalikan dari kalimat terbuka ya. Kalau kalimat tertutup ini sudah pasti diketahui kesimpulan dari kalimat tersebut itu kalau tidak salah ya benar, tapi tidak bisa kedua-duanya. Contoh dari kalimat tutup nih, teman-teman, ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7, ya. Benar kesimpulannya. 5 dikurangi 9 sama dengan 4, ya. Kalimat tutup ini sudah pasti nilai kebenarannya, yaitu salah, teman-teman. Gitu ya. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini juga contoh dari kalimat tertutup yang bernilai benar. Ya, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh kalimat tertutup ini dia tidak memuat variabel. Ya, contoh yang lain sangat banyak. Nanti teman-teman bisa mencari contoh dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu apa saja. Gitu ya. Nah, setelah belajar tentang kalimat ini di dalam matematika, tidak semua kalimat itu berhubungan dengan logika. Namun, hanya kalimat-kalimat yang benar saja atau salah sajalah yang akan digunakan dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan penalaran, teman-teman. Nah, kalimat seperti ini dinamakan sebagai proposisi atau preposition. Teman-teman yang pintar bahasa Inggris, coba yang benar itu preposition atau proposition ya. Coba deh ya, nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru. Nah, proposisi ini kalau didefinisikan secara lebih lanjut adalah kalimat deklaratif yang nilainya benar, true, atau salah, false, tetapi tidak dapat
keduanya sekaligus ya. Jadi kalau nggak benar ya salah, itu aja. Nggak mungkin dua-duanya dimiliki oleh satu buah kalimat yang masuk dalam kategori proposisi ini. Nah, benar atau salahnya sebuah kalimat itu disebut nilai kebenaran atau truth value, teman-teman. Ya, dengan kata lain, definisi dari kalimat tertutup ini juga sering diasosiasikan sebagai proposisi. Bentuk proposisi atau kalimat terbuka, kalimat tertutup itu juga adalah dalam format kalimat berita, teman-teman. Ya, berikut ini adalah contoh dari proposisi ya. 13 adalah bilangan ganjil, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian ada juga contoh proposisi ada monyet di bulan, harinya adalah hari Rabu, kemarin hari hujan, kehidupan di planet bumi, dan seterusnya. Ya. Terlepas dari kebenaran dari kesimpulan atas kalimat-kalimat pernyataan atau proposisi ini betul atau salah, tapi kebenaran dari setiap proposisi ini bisa kita buktikan, gitu ya. Misalkan ini nih, kehidupan hanya di planet bumi. Kita akan tahu sampai peneliti itu bisa menyimpulkan apakah memang hanya ada di bumi kehidupan dari manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Gitu ya. Contoh-contoh berikut ini bukanlah proposisi, teman-teman. Ya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Isilah gelas tersebut dengan air. Ya, X lebih besar dari 3 dan tolong jangan tidur selama kuliah. Ini kenapa tidak dikatakan sebagai proposisi karena kita nggak pernah tahu kebenaran dari kalimat tersebut itu apa. Di sisi lain, proposisi tadi disebutkan bahwa bentuk dari kalimat yang digunakan adalah kalimat yang berupa kalimat berita, bukan kalimat perintah, bukan pula kalimat tanya, atau di dalamnya memuat variabel yang kita sendiri nggak tahu nilai dari variabel itu berapa. Gitu ya. Tapi teman-teman, kita punya dua buah contoh nih ya, yang meskipun mengandung variabel, pernyataan ini adalah proposisi. Pertama, untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Pernyataan ini adalah proposisi, teman-teman, dan nilainya adalah benar, gitu ya. Karena kalimat ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bilangan genap. Gitu ya. Bilangan berapapun lebih besar dari 0 ya, jika dikalikan dengan 2 pasti nilainya adalah genap. Jadi meskipun n ini adalah variabel di dalam kalimat ini, tapi pernyataan ini merupakan proposisi yang bernilai benar. Yang kedua adalah x plus y sama dengan y plus x untuk setiap x dan y bilangan real. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah variabel x dan y, ini ada juga variabel y dan x, ini juga ada x dan ini juga adalah y. Gitu ya. Ini juga merupakan proposisi, teman-teman. Kenapa? Karena kalimat ini adalah cara lain yang kita gunakan untuk menyatakan hukum komutatif ya. Hukum komutatif penjumlahan pada sistem bilangan real. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu memberi nilai x dan y dengan sesuatu karena proposisi ini pasti benar untuk x dan y berapapun. Gitu ya. Jadi ini contoh bahwa meskipun mengandung variabel, pernyataan berikut ini adalah termasuk dengan proposisi. Gitu ya, teman-teman. Di dalam logika, bidang yang membahas proposisi disebut sebagai kalkulus proposisi atau logika proposisi alias propositional logic, sama dengan bab yang sedang kita pelajari sekarang, gitu ya. Sedangkan bidang logika yang membentuk proposisi pada pernyataan yang mengandung variabel dinamakan dengan kalkulus predikat. Ya, ini hanya sekilas informasi saja ya. Ini bab yang sedang kita pelajari sekarang. Nah, secara simbolik, proposisi itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan P, Q, dan R yang sudah sangat umum dipakai. P misalkan, ini adalah sebuah proposisi yang menyatakan Bogor adalah kota hujan. 13 adalah bilangan ganjil dinyatakan oleh proposisi Q, sementara R ini menyatakan 2 plus 2 sama dengan 4. Ya, ini contoh bahwa proposisi itu biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misalkan adalah PQR. Nah, proposisi atomik ini adalah, teman-teman, merupakan proposisi tunggal ya. Contohnya Indonesia merdeka tahun 1945.
2N selalu genap untuk N sama dengan 0, 1, 2, dia suka durian, serta orang Jawa belum tentu bisa bahasa Java. Nah, kalau diperhatikan ya, setiap proposisi ini adalah proposisi yang tidak dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang lain alias proposisi tunggal atau yang akan kita kenal dengan proposisi atomik, teman-teman. Gitu ya. Dari proposisi atomik ini teman-teman, kita bisa menggabungkan atau mengombinasikan menjadi proposisi yang baru yang kemudian lebih dikenal dengan proposisi majemuk atau compound proposition. Ya. Proposisi baru dengan cara mengombinasikan berbagai macam proposisi atomik disebut sebagai proposisi majemuk. Saya ulang lagi. Misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Maka proposisi majemuk itu diantaranya adalah pertama konjungsi yang merupakan proposisi antara P dan Q yang dinotiskan dengan simbol seperti ini nih ya. P dan Q ini disebut sebagai proposisi majemuk konjungsi atau conjunction ya. Kemudian yang kedua, proposisi majemuk itu disebut sebagai disjungsi atau disjunction yang menunjukkan proposisi P atau Q teman-teman ya. Simbolnya seperti ini, seperti huruf V kalau nggak salah gitu ya. Sementara yang ketiga adalah ingkaran atau negation. Ingkaran dari proposisi P adalah proposisi tidak P ya atau not P seperti ini ya. Nah, notasi dari ingkaran itu ada banyak perbedaan literatur teman-teman ya. Ada yang menggunakan semacam tanda dash atau strip macam gini gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan kata not di depannya. Ya, sama sebetulnya maknanya dalam hal ini dan seterusnya kita akan menggunakan notasi seperti ini. Gitu ya. Kata tidak, ya, ini berhubungan dengan negasi, bisa pula dituliskan di tengah pernyataan. Jika kata tidak ini diberikan di awal pernyataan, maka biasanya ia disambungkan dengan kata benar menjadi tidak benar. Nah, kata tidak juga dapat diganti dengan bukan ya. Ini saya kasih kutip biar tidak bingung. Bergantung pada rasa bahasa yang sesuai. Ya, nanti mudah-mudahan kita punya contoh bagaimana cara mempelajari ketiga proposisi majemuk ini dengan lebih luas lagi ya. Nah, operator AND dan juga operator OR serta operator NOT ini disebut dengan operator logika teman-teman karena mereka ini adalah operator yang mengombinasikan proposisi. Operator AND dan operator OR ya dan serta atau ini disebut sebagai operator biner karena keduanya mengoperasikan dua buah proposisi. Sementara operator tidak atau not disebut sebagai operator aner karena hanya memerlukan satu buah proposisi saja, teman-teman. Ya. Nah, ekspresi proposisi majemuk gitu ya atau ekspresi yang dituliskan dalam notasi simbolik itu kita sebut sebagai ekspresi logika. Ya, ini sebagai nama-nama lain dari istilah-istilah teknis yang akan kita temukan dalam belajar logika sampai dengan selesai. Nah, kita punya contoh teman-teman, misalkan kita punya dua proposisi yaitu P dan Q. P menyatakan pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun, sementara Q adalah pemilih dalam pilkada sudah menikah. Contoh dari pemanfaatan operator OR ini, P atau Q berarti pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun atau pemilih dalam pilkada sudah menikah. Ya, kita nanti akan menyederhanakan ke subjek yang sama. Boleh dihilangkan. Oke ya. Ini adalah kombinasi dari proposisi atomik menjadi proposisi majemuk yang menggunakan operator OR. Ini. Paham ya? Oke. Kita punya contoh-contoh yang lain nih ya. Misalkan P itu menyatakan hari ini hujan dan Q menyatakan murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka kita punya operator yang pertama adalah AND atau dan dari kombinasi P dan Q. Maka kita akan mendapatkan proposisi baru yaitu hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, ini kita lihat operatornya adalah AND atau dan, maka coba kita gabungkan dua buah proposisi P dan Q dengan operator
dan juga di sebelah sini ya. Dengan operator OR juga sama, kita akan tahu bahwa proposisi majemuknya adalah hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Sementara, misalkan di antara B dan Q ini kita negasikan ya, not P atau not Q, misalkan ini adalah not P ya, bisa kita bahasakan sebagai tidak benar hari ini hujan. Ya, lebih lazim boleh disebut sebagai hari ini tidak hujan. Ya, kita bikin kesepakatan kayak ini dulu karena beda referensi biasanya beda kesepakatannya. Ya, nah untuk belajar kita ya, tidak benar ini boleh kita ubah menjadi tidak hujan untuk proposisi hari ini hujan dari P di sebelah sini. Ya. Selanjutnya kita punya key atau not P teman-teman ya, maka key-nya akan tetap sama, hari ini dingin atau lingkaran dari P itu adalah hari ini tidak hujan. Sehingga kalau kita gabungkan adalah hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Subjek yang sama itu boleh kita hilangkan ya. Jadi misalkan kita punya proposisi awal di sini ya, kita ganti dengan hari ini dingin atau tidak hujan. Jadi kata hari ini boleh kita buang ya. Contoh proposisi majemuk yang lainnya adalah seperti ini ya. Not P and not Q ya, bukan P dan bukan Q, menyatakan hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Boleh diartikan sebagai hari ini tidak hujan maupun dingin ya. Operator maupun ini pernyataan maupun ini juga boleh kita asosiasikan dengan kata dan. Gitu ya. Tidak benar hari ini tidak hujan. Maka kita akan merepresentasikan sebagai ekspresi not P, ingkaran dari ingkaran P ya, atau salah bahwa hari ini tidak hujan ya. Nah, kita juga punya contoh yang lainnya teman-teman ya. Misalkan kita punya dua proposisi yaitu P dan Q, di mana P itu menyatakan pemuda itu tinggi serta Q ini menyatakan pemuda itu tampan ya. Kita kemudian diminta untuk menyatakan dalam ekspresi logika atau notasi-notasi simbolik dari proposisi majemuk yang kita temukan dari A sampai dengan F di sebelah sini. Nah, bagi catatan ya, kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan pemuda itu pendek berarti juga pemuda itu tidak tinggi, ya. Pendek itu ya sama diartikan sebagai tidak tinggi ya. Ini perlu kita nyatakan dulu di awal biar nanti tidak menyatakan kebingungan di belakangnya ya. Kata tetapi ini atau tetapi ya sama aja, bermakna sama dengan operator dan ya, sama dengan kata dan maksudnya ya, karena kita akan pakai kata tapi di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini teman-teman kita bisa mencari ekspresi logika. Yang pertama misalkan pemuda itu tinggi dan tampan, maka cukup kita nyatakan sebagai P dan Q. Dalam setiap ekspresi logika, coba kita lihat dulu nih ya, operator yang kita pakai apa. Ya, misalkan kita amati yang pertama digunakan adalah operator dan, maka kita tuliskan dulu operatornya N di sebelah sini ya. Kemudian baru kita cari proposisi atomiknya apa yang dihubungkan oleh operator tersebut. Pertama adalah pemuda itu tinggi yang dinyatakan oleh P dan pemuda itu tampan yang dinyatakan oleh Q. Sehingga yang pertama ini adalah P dan Q ya. Kemudian yang kedua B, pemuda itu tinggi dan tidak tampan. Tapi tidak tampan. Kata tapi ini tadi sudah kita nyatakan di awal bermakna sama dengan dan. Sehingga yang kedua ini pun kita masih menggunakan operator dan di sebelah sini ya. Pemuda itu tinggi adalah P, sementara tidak tampan berarti ingkaran dari Q, teman-teman. Ya. P and not Q ya. Pemuda itu tinggi maupun tampan. Ini sama dengan contoh tadi, kita menggunakan kata maupun gitu ya. Operator maupun itu adalah sama dengan tapi, yaitu N atau dan ya. Tidak tinggi berarti ingkaran dari P ya, not P, dan ingkaran tidak tampan ini adalah not Q ya. Jadi not P and not Q teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa mencari ekspresi logika yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan simboliknya ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampannya. Tadi di awal dinyatakan bahwa tidak benar ini kita nyatakan dengan sebuah ingkaran ya. Jadi kita ada not di sebelah ini ya. Kemudian di dalamnya ada atau ya, sehingga kita kasih notasi or seperti ini ya. Pemuda itu pendek ya. Jadi kita ingkarkan ya, pemuda itu pendek ya. Maaf pakai not ini ya.
pemuda itu pendek ya, berarti dia ada lingkaran P, ataupun tidak tampan gitu ya, dia adalah lingkaran dari Q ya, sehingga bentuknya adalah seperti ini ya. Not 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 P or not Q ya. Sebenarnya yang ini ya boleh kita nyatakan dengan, ada yang tahu ya, P or not P and Q. Coba amati ya. Ini adalah operator atau ya yang kita pakai di sebelah sini, sementara pendek dan tampan ini adalah operator yang kita pakai di dalam kurung. Ya. Sebenarnya yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan, bisa kita ekspresikan ya. Tidak benar ini akan selalu kita mudah amati dengan menggunakan operator lingkaran atau negasi di awalnya, itu not di sebelah sini. Ya. Kemudian ada maupun di sini, ingat maupun sama dengan contoh yang di awal, kita menggunakan operator and di dalamnya ya. Operatornya adalah begini ya. Jadi amati dulu operatornya itu apa yang dipakai ya. Pemuda itu pendek ya, pemuda itu tinggi di atas, berarti dia adalah lingkaran ya. Kemudian maupun taman juga adalah sebuah lingkaran ya. Maka kita bisa menuliskan sebagai not P and not Q begini teman-teman ya. Jadi ini ya jawaban yang bisa kita selesaikan bersama dari A, B, C, D, E, F gitu ya, 6 buah pernyataan ekspresi yang dinyatakan dalam bentuk notasi simbolik gitu ya. Ini sudah lebih lengkap teman-teman ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi sama jawabannya ya, hanya dituliskan ulang dengan lebih estetik gitu ya. Nah, nilai kebenaran dari proposisi majemuk itu ditentukan oleh nilai kebenaran atau truth value atas proposisi atomik yang menyusunnya, serta bagaimana cara masing-masing proposisi atomik itu dihubungkan oleh operator logika. Kita tadi belajar 3 buah proposisi majemuk ya, yang merupakan konjungsi and, disjungsi or, serta negasi not atau lingkaran. Ya, konjungsi P dan Q itu bernilai benar teman-teman jika P dan Q ini keduanya bernilai benar. Ya, ingat saya garis bawahi ya. P dan Q, operator P and Q ini akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu salah. Nah, disjungsi atau or bernilai salah teman-teman ya jika P dan Q keduanya salah. Selain itu adalah benar. Ya, saya ulang. Disjungsi atau or akan bernilai salah jika kedua P serta Q adalah salah. Selain itu, nilainya benar. Ya. Jika salah satu dari P atau Q benar, maka nilainya akan benar. Ya. Sementara lingkaran ya dari P alias not P ya akan bernilai benar jika P-nya salah ya, dan bernilai salah jika P-nya benar. Ya. Nah, ini akan kita pelajari lagi ya. Misalkan kita punya proposisi P menyatakan bahwa 17 adalah bilangan prima, sementara Q menyatakan bilangan prima selalu ganjil. Ya. Jelas bahwa P ini bernilai benar ya dan Q bernilai salah, sehingga konjungsi P and Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Ada nggak yang bisa membuktikan bahwa bilangan prima itu selalu ganjil? Ya, nah, salah satu cara yang bisa kita rujuk secara praktis untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk adalah menggunakan tabel kebenaran alias truth table. Ya, tabel kebenaran ini adalah sebuah tabel yang menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomik yang dihubungkan. Nah, seperti apa sih sebetulnya tabel kebenaran ini? Yuk kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.